Halo, perkenalkan, saya Maria Trinita Wulandari Muda, bisa dipanggil Bulan, dengan NIM 23030500107, akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait teori public relation. Baik, langsung saja. Teori komunikasi dalam pembahasan public relation atau PR mencakup beberapa pendekatan yang penting untuk memahami bagaimana organisasi ini berinteraksi dengan publiknya. Kita masuk pada teori pertama, yaitu teori dua arah, menekankan dialog antara organisasi dan juga publik. Model ini mencakup komunikasi dua arah yang aktif, di mana umpan balik dari publik diintegrasikan ke dalam strategi PR. Kemudian yang kedua, teori jaringan sosial, berfokus pada bagaimana hubungan antara individu dan juga kelompok mempengaruhi penyebaran informasi. PR ini memanfaatkan jaringan sosial untuk membangun reputasi dan juga kepercayaan. Yang ketiga, teori agenda setting, menggambarkan bagaimana media dapat mempengaruhi agenda publik dan juga dalam PR ini organisasi berusaha mempengaruhi agenda media untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang keempat, teori framing, menyangkut cara informasi disajikan dan bagaimana itu mempengaruhi persepsi publik. PR ini menggunakan framing untuk membentuk narasi yang menguntungkan. Yang kelima, teori konstruksi sosial, menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan juga komunikasi. Dalam PR, penting untuk memahami bagaimana pesan membentuk persepsi dan juga opini publik. Penggunaan teori-teori ini membantu profesionalitas PR dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Teori-teori dalam public relation atau PR telah dikembangkan oleh berbagai tokoh. Beberapa pencetus utama antara lain yang pertama Edward Bernays. Sering dianggap sebagai bapak PR, Bernays ini mengembangkan banyak konsep dasar PR, termasuk teori dua arah dan pentingnya pemahaman psikologi publik. Yang kedua, Ivy Lee. Lee ini menekankan transparansi dan komunikasi yang jujur antar organisasi dan publik. Yang ketiga, James A. Groening mengembangkan model komunikasi PR yang lebih modern, termasuk model dua arah simetris dan yang menekankan pentingnya umpan balik. Dan yang terakhir, yang keempat, Harold De Lasswell mengembangkan teori komunikasi yang menekankan fungsi pesan dalam koneksi sosial dan juga politik. Tokoh-tokoh ini telah berkontribusi signifikan dalam membentuk teori dan praktik PR yang kita kenal saat ini. Asumsi dasar teori public relation atau PR saat ini meliputi yang pertama, komunikasi dua arah. PR harus melibatkan dialog, bukan hanya penyampaian informasi sepihak. Ini mengedepankan hubungan timbal balik antar organisasi dan juga publik. Yang kedua, transparansi dan etika. Kejujuran dan integritas adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Organisasi diharapkan untuk bersikap transparan dalam komunikasi mereka. Yang ketiga, keberagaman publik. PR harus mempertimbangkan berbagai audiens dan budaya dengan pendekatan yang disesuaikan untuk menjangkau setiap kelompok dengan cara yang relevan. Dan yang keempat, manajemen krisis. PR berperan penting dalam mengelola reputasi organisasi, terutama selama situasi krisis. Penanganan yang tepat dapat mengubah persepsi publik. Implikasi dari asumsi ini adalah strategi komunikasi yang adaptif. Organisasi perlu fleksibel dan responsif terhadap umpan balik dari publik. Kemudian fokus pada hubungan, membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi prioritas. Kemudian penggunaan teknologi, pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk komunikasi yang lebih cepat dan interaktif. Kemudian peningkatan responsibilitas sosial. PR harus mencakup aspek tanggung jawab sosial, mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas. Dengan memahami asumsi dan implikasi ini, organisasi dapat lebih efektif dalam membangun citra positif dan hubungan yang kuat dengan publik. Banyak contoh nyata teori public relation atau PR di era ini yang dapat dilihat melalui beberapa aspek. Tapi saya akan mencontohkan dua. Yang pertama, media sosial. Banyak perusahaan yang menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok untuk berinteraksi langsung dengan audiens. Contohnya kampanye yang menggunakan influencer untuk membangun citra merek. Kemudian yang kedua, konten marketing. Banyak merek membuat konten informatif atau hiburan untuk menarik perhatian audiensnya. Misalnya, produk Red Bull dengan video petualangan yang menarik untuk memperkuat citra energinya.